Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Nur Semesta, NPM 24782081. Baik, di sini saya akan hmm, meneruskan lab session 14. Deskripsi mengenai API yang dibangun, penjelasan mengenai poin yang dibangun pada API, keamanan, autentikasi, dan otorisasi yang dilakukan pada API. Demo program running semua endpoint. Oke, di uh, from flash ini import flash request JSON-EV ini flashnya untuk membuat objek aplikasi web. Terus request ini untuk mengakses data dari HTTP request, misalnya post body. Terus JSON-EV-nya ini untuk mengubah output menjadi format JSON. Terus di bagian pro model import ini untuk mengimpor DB, snack, user, order, dan juga rating. Mengimpor uh, database DB dan model table dari file model.py-nya. Terus from flash JWT extended ini adalah fitur JWT untuk autentikasi user. Terus from work security ini untuk menghash password yang disimpan dan mengecek password saat login. Terus uh, hmm, nah nih from tools ini import works ini untuk membantu membuat dekorator custom seperti misalnya role required-nya gitu. Terus ada import JSON ini untuk encode atau decode objek menjadi string JSON, terutama saat menyimpan ID dan role dalam JWT-nya nanti. Berikutnya app flash ini apa sih app flash name ini untuk membuat objek flashnya. Terus ada app config SQL Alchemy database eh, ini untuk konfigurasi SQLite sebagai database lokalnya. Terus JWT secret key ini untuk secret key eh, menginskripsi JWT-nya. Terus DB init app ini untuk inisialisasi SQL Alchemy dan JWT-nya nanti. Terus with app context dan db create all ini untuk membuat table dari model jika belum ada di database-nya. Terus decorator. Nah, dev role recurrent ini untuk membuat dekorator role recurrent-nya untuk kita mengecek apakah uh, role usernya nanti dalam JWT termasuk role yang diizinkan atau enggak. Terus uh, ketika si register ini, nah ini register ini untuk membuat user baru sebagai pembeli. Terus nah ini login. Nah ini nih login user kita nanti
user dulu. Nah, di sini kita membuat usernya, kita loginin, kita membuat, udah kita masukin ke user. Selanjutnya kita loginin login user sebelumnya uh, berhasil, terus kita menjalankannya kalau berhasil berhasil return bakal uh, akses tokennya nanti, akses token. Nah, ini akses token JWT-nya yang menyimpan ID dan role. Terus di snack-nya ini uh, snack di sini untuk melihat data uh, semua data snack. Terus di bawahnya ini untuk melihat detail satu snack berdasarkan ID. Terus di bawahnya lagi ada ini metode snack method ini kegunaannya, nah ini sebagai ini sebagai penjualnya, nanti kita sebagai penjual untuk membuat snack baru. Nah, nanti perlu kayak nama, harga, stoknya, terus ada mana ya? Nah, ini kan metode putnya ini. Nah, ini penjual bisa update snack snack miliknya sendiri gitu. Nanti kita bisa update snack kita. Terus di bawahnya, nah ya udah ada update. Selanjutnya bukan metode delete. Nah, di sini uh, kita sebagai penjual, kita bisa menghapus snacknya nanti, tapi cuman kita doang sebagai admin atau sebagai penjualnya nanti baru kita bisa mendelete, menghapus ini snacknya. Terus di user ini ini untuk mengambil semua data usernya nanti. Terus ada di bawahnya user init ID ini untuk ambil satu user berdasarkan ID-nya. Order di nah di sini kan sebagai pembeli kita. Di sini hanya hanya pembeli yang bisa membuat pesanan. Terus stoknya juga otomatis dikurangi. Terus nah, order methodnya ini nih. Di sini adminnya nanti bisa melihat semua order penjualnya, tapi nanti hanya bisa melihat order snack miliknya. Terus rating. Nah, di sini pembelinya nanti bisa beri rating untuk snack yang sudah pernah diproses, yang pernah dipesannya gitu. Terus nah ini rating ini di bawahnya ini belum ada rating. Ini untuk melihat semua rating untuk saya snack tertentu berdasarkan ID-nya nanti. Terus nah, ini apron ini untuk menyalakan server flash lokal pada port default. Terus langsung aja kita ke postman. Nah, di sini beberapa ini sudah
saya siapkan, yaitu sebagai penjualan pembelinya. Nah, di sini untuk penjualnya nama Bagas, passwordnya 123. Nah, ini penjual, role penjual. Terus sini juga udah kita register juga Yanto password 123. Nah, nanti ini role sebagai pembeli. Terus kita di sini snacknya tadi udah kita coba kita running ya dulu. Nah, bakso. Nah, di sini kan, oh ya, di sini saya sudah membuat snacknya, yaitu bakso juga. Terus, nah di sini ada inilah berapa usernya untuk mengeceknya. Terus di sini kan udah masuk di sini satu snacknya lah. Selanjutnya kita mau kita tambahkan, misalnya risol harganya 5.000, stoknya ini 100. Nah, kita coba send. Nah, sini oh ya, bodinya menggunakan raw JSON. Terus header barnya menggunakan token dari si penjual, yaitu Bagas tadi. Nah, ini punya si penjual Bagas 3% ya. Oh, tokennya expired, berarti kita masukin token lagi, kita send ulang. Ya udah, kita copy, kita send lagi. Nah, snack berhasil dibuat. Snack udah berhasil dibuat, kita coba lihat di sini ya, di snacknya pesen. Oke, ada masuk ya risol dan masuk di sini. Ada dua snack. Selanjutnya untuk memodifikasinya kita di put. Nah, kita gunakan put. Nah, sini tokennya misalnya kita modifikasi basreknya, terus harganya kita turunin jadi 10.000. Nah, stoknya ini di 50. Body menggunakan raw juga JSON. Terus token masih berlaku nih, coba dulu. Oke, token expired, berarti kita harus memasukkan coba. Token tadi kan masih, kita ubah dulu. Oke, kita send. Oke, snack udah terupdate. Jadi kita cek dulu, kita send ulang. Nah, udah 10.000 nih, dan stoknya menjadi 50. Terus nah sekarang kita masuk ke bagian untuk menghapus snacknya, mendelete. Ini kita gunakan delete. Nah, bodinya juga kita masukin tokennya aja. Nah, karena kita mau mendelete snack yang kedua, kita /2 di sini. Nah, jadi kita masukkan token yang tadi baru, send aja langsung. Oke, snack delete. Kita cek, periksa hilang. Udah nih, di sini udah menghilang, udah dihapus.
berikutnya ini habis habis naik itu kita user order. Oke, nah di sini eh saya sudah menyiapkan untuk order makanan, order snack ke penjualnya, yaitu kita login sebagai Yanto sebagai pembeli sudah juga, dan ini akses tokennya. Nah ini headernya, authorizationnya, nah di sini menggunakan post. Terus nah kita di sini buat lagi order kan post rawnya, bodinya di sini menggunakan snack ID-nya kita order snack pertama dengan 5 orderan gitu, 5 makanan. Nah kita ini masukkan token yang tadi yang di pembeli di Yanto. Ada token. Nah di sini keterangan sudah sebelumnya juga sudah saya order sebelumnya. Isi order, selanjutnya kita rating. Nah di rating ini, nah di sini menggunakan post post rating dengan body seperti ini. Snack 1 yang kita beli tadi di ID 1 kita kasih rating 5 bintang 5. Rasanya enak banget, sunciknya rasa. Dan sini rating harus ditambahkan. Nah, di sini juga token sebagai kita masukin tadi itu token dari penjualnya, karena untuk melihat rating dari penjualan kita. Kita lihat waktu udah masuk. Nah di sini kan rating 1, ini makanan makanan yang ke satu. Di sini udah muncul, rasanya enak banget. Rating 1 Buyer ID, dia ngebeli 5, rating dikasih 5 tentang 5. Get ini untuk hanya untuk melihat, jadi nggak ada token-tokennya. Udah aja di sini. Oke, di sini karena ada berhubung yang ketinggalan, yaitu di from flash ini di SQL Alchemy-nya. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Untuk from flash Alchemy import SQL Alchemy ini, uh, modul ini nih digunakan untuk mengelola database dalam bentuk apa sih, ORM. Nah ORM itu objek relational mapping, agar kita bisa berinteraksi dengan database menggunakan objek Python, bukan langsung seperti query SQL. Nah untuk DB SQL Alchemy ini untuk membuat instansi SQL Alchemy untuk digunakan sebagai penghubung antara flash dan database-nya nanti, database seperti tadi. Nah terus di kelas snack-nya ini, model snack, kelas snack yaitu ada kelas snack-nya itu sendiri. ID-nya kolom utama primary key-nya. Ini nih untuk identifikasi unik setiap snack-nya. Nah terus integernya ini tipe datanya itu kayak adalah bilangan bulatnya, dengan bulat. Terus ada nama di sini. Namanya ini
untuk menyimpan nama snacknya. Terus di stringnya ini, string 100 ini untuk maksimum 100 karakter. Terus ada nullable ini, nullable false ini untuk eh dia ini nggak boleh kosong gitu, nggak boleh kosong. Terus harga ini eh untuk menyimpan harga snack dalam bentuk integer. Nah, integernya, dan juga nggak boleh kosong. Terus ID penjual. Nah, di sini nih gunanya untuk menyimpan ID pengguna, uh, uh, penjual penjual dari user gitu, dari tabel usernya. Nah, terus jika defaultnya 0, maka tidak diisi. Terus stok. Nah, di sini stok ini untuk menyimpan jumlah stok yang tersedia, dan juga sama nggak boleh kosong karena apa sih, nullable false-nya. Terus di bagian class usernya ini, di user DB model ini ID. Nah, di sini primary. Nah, ID primary key. Nah, ini nih untuk setiap user. Terus username-nya ini untuk nama pengguna. Juga harus unik dan tidak boleh kosong. Harus unik dan tidak boleh kosong. Terus passwordnya. Untuk password ini untuk menyimpan kata sandi pengguna dalam bentuk teks biasanya biasa nggak aman gitu, kayak tadi password 123. Nah, itu nggak aman, perlu diperbaiki. Terus role-nya. Nah, ini role ini untuk menyimpan peran user. Misalkan admin gitu, adminnya itu atau penjualnya. Nah, selanjutnya model sudut py. Nah, di sini ada model snack. Nah, sama seperti kayak sebelumnya gitu. Primary key ini ID-nya ini primary key, terus namanya ini nama snack, terus harga snacknya, terus ID penjual ini ID penjual snacknya, terus stoknya ini jumlah stok yang tersedia. Terus untuk ini user modelnya tadi, sini nih untuk menyimpan data penggunanya, apa sih, user. Nah, ada ID primary key, username-nya ini nama unik pengguna, terus password. Passwordnya ini ya password. Terus role peran user, seperti misalnya admin atau penjual atau pembeli gitu. Terus order ini uh, model model ini nih untuk mencatat pesanan yang dibuat oleh pembeli. Nah, seperti ini nih, mana ya, nah ini tadi, ini primary key untuk mengidentifikasi pesanan. Terus ini snack ID ini untuk kolom foreign key, mengacu ke snack ID, menunjukkan snack apa aja gitu yang udah dipesan. Nah, akan ada new label false. Nah, ini wajib diisi, berarti kan nggak boleh kosong.
Terus itu ada Buyer ID. Nah, Buyer ID ini hmm, kolom orange key mengacu ke nih, user ID. Nah, user ID. Nah, juga menunjukkan siapa pembelinya. Terus quantity. Nah, ini nih quantity ini jumlah pesanannya, jumlah pesanan snacknya. Terus status. Nah, status ini status pesanannya. Status pesanannya misalnya eh, di sini ada pending tadi. Oh, ya lupa tadi. Nah, misalnya ada pending gitu kayak misalnya komplit, misalnya ah lagi ya di cancel gitu. Ini nih pending lagi, mungkin lagi dalam perjalanan ya kayak tadi itu. Cuman tadi kan udah di rating. Lupa. Nah, di sini kan muncul pending. Terus bagian modelnya ini rating ya, rating. Model rating. Yes, yes, ini modelnya ini untuk menyimpan rating dan ulasan dari pembeli terhadap snack gitu. Kayak ini nih, ID ini primary key-nya untuk step rating. Terus buyer snack ID-nya ini eh orange key-nya ke snack yang diberi ratingnya. Terus buyer ID ini orange key ke user yang memberi memberi rating pembeli. Terus ada ratingnya. Nah, ini nilai ratingnya sendiri, misalnya 1 sampai 5 tadi 5 yang 5. Terus review. Nah, ini nih seperti teks ulasan. Kalau ini sebenarnya boleh kosong. Terus subjek. Nah, subjeknya ini kayak judulnya, judul atau ulasan bisa juga kosong sih, ini juga bisa juga kosong karena true kan, true. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucapan atau penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.